haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya setiap kita semua tetap dalam keadaan sehat dan dalam pembelian raja kita yang sempurna. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, masih tentang serial tentang keluarga. Saat ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana seorang istri menjadi istri yang cakap di dalam Kristus, ya. Sebab ada dasar firman Tuhannya yang berbunyi dalam Amsal pasal 31 ayat yang ke-10 dikatakan, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Wow, haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ternyata keharmonisan, kebahagiaan sebuah rumah tangga itu bukan terletak hanya dalam satu pribadi, yaitu suami. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, yang menentukan keharmonisan, kebahagiaan juga ditentukan oleh istri yang mendampingi suami tersebut. Oleh sebab itu, peran seorang istri sangat penting. Dan Alkitab berkata, istri yang bagaimana yang bisa menjadi penolong yang baik? Istri itu harus istri yang cakap. Nah, bahkan dikatakan dari firman Tuhan ini, istri yang cakap itu lebih berharga daripada permata. Kalau saudara belajar tentang logam mulia, ya kita tahu sama-sama logam mulia itu salah satunya adalah emas. Dan emas mempunyai nilai yang sangat tinggi di dunia ini. Tapi kalau saudara bandingkan dengan yang namanya batu permata, saudara, batu permata itu kalau benar-benar murni, itu harganya jauh lebih daripada emas yang ada. Nah, saudara harus tahu bahwa dikatakan oleh firman Tuhan, istri lebih berharga daripada yang dikatakan permata yang bernilai sangat tinggi tersebut. Wow, jadi luar biasa saudara terkasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saya mau mengajak kita para istri-istri, yuk kita belajar menjadi istri-istri yang cakap, sehingga saudara punya nilai jauh lebih tinggi daripada permata. Haleluya. Nah, yang pertama saudara terkasih dalam Tuhan, supaya bisa menjadi istri yang cakap, mari kita lihat Efesus pasal yang ke-22 dan kita lompat ke ayat yang ke-24. Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 dan 24 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Haleluya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, ini nggak boleh kebalik, ya. Jadi di sini dikatakan istri harus tunduk kepada suami, bukan suami yang tunduk kepada istri. Tentunya ini dalam koridor kebenaran firman Tuhan, suami yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan tentunya, ya. Makanya istri harus tunduk kepada suami yang betul-betul tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, dalam Kolose 3:18 ini diulang sekali lagi. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, zaman boleh berubah, apapun boleh berubah, tapi kebenaran firman Tuhan adalah tetap. Oleh sebab itu saudara, belajarlah kita mengerti posisi kita. Kalau kita saat ini dipercayakan Tuhan sebagai seorang istri, marilah kita belajar menghargai, menghormati pasangan kita, ya. Tunduk di sini bukan kalau jalan di depannya kita harus nunduk-nunduk, saudara. Tapi saudara tunduk di sini bagaimana saudara punya sikap hati untuk selalu mendukung apa yang terbaik yang suami saudara putuskan, terutama yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Lalu hal yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita menjadi istri yang cakap? 1 Petrus pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua dikatakan, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Haleluya, haleluya. Hal yang kedua, saudara, istri yang cakap adalah istri yang hidup murni di hadapan Tuhan.
yang maksudnya adalah bagaimana seorang istri dengan penuh ketulusan, walaupun firman Tuhan ini menceritakan kalaupun ada suami yang hidupnya jauh dari firman Tuhan, bahkan di luar firman Tuhan, ya, mereka masih nakal, mereka suka aneh-aneh, tapi saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai seorang istri terus kita menjadi tiang doanya, kita sabar, kita tunjukkan ada Kristus dalam hidup kita, ya. Memang ini nggak mudah saudara, karena seringkali ini korban perasaan dan kita akan bermandikan air mata, tapi percayalah bahwa Tuhan akan memperhitungkan air mata yang tercurah daripada kelopak matamu. Haleluya. Sebab saya percaya bahwa Tuhan mengasihi hambanya yang sabar, hambanya yang setia, hambanya yang bertekun. Saya percaya doa bisa mengubahkan segala sesuatu. Oleh sebab itu, waktu kita istri-istri menghadapi suami-suami yang seperti itu, kita tetap sabar. Suami-suami kita akan dijamah oleh Roh Kudus. Ada saatnya dia akan terheran-heran dan mungkin dia akan menyadari bahwa dia punya istri yang seperti saudara adalah istri yang luar biasa. Dan ada saatnya dia akan betul-betul bertobat dan berbalik dan dia akan juga mengiring Tuhan. Kenapa? Karena dia melihat ada istri yang hatinya murni di hadapan Tuhan. Istri yang tulus mencintai Tuhan dan mengasihi dia sebagai seorang suami. Haleluya. Yang terakhir, saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Berkali-kali saya ulang-ulang ayat firman Tuhan ini dan berkali-kali juga saya mau mengingatkan bahwa seorang istri yang cakap, saudara terkasih dalam Tuhan, saudara harus menjadi penolong buat suami saudara, ya. Penolong bukan perongrong. Saudara harus garis bawahi ini, ya. Haleluya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana saudara terkasih dalam Tuhan, saudara bisa menjadi penolong yang baik. Penolong itu bukan hanya di saat-saat bahagia, bahkan di saat-saat sedang mengalami proses pun, saudara harus di situ berdiri bersama-sama dengannya. Saudara mendampinginya, saudara menguatkannya. Sebab ada pepatah yang bilang, seorang suami yang berhasil, pasti ada istri yang luar biasa di belakangnya. Apakah perkata itu salah? Tidak, saudara terkasih dalam Tuhan. Seorang suami bisa berdiri tegak. Memang pertama karena Kristus, tapi yang kedua pasti ada yang menolongnya, yang menopangnya. Siapa dia? Istri yang nomor satu yang harus berdiri di belakang suami setelah Tuhan kita tentunya yang menopangnya. Haleluya. Dan saya percaya saudara, waktu saudara menjadi penolong yang berfungsi seperti apa yang Tuhan inginkan, maka rumah tangga saudara akan menjadi rumah tangga yang diberkati, ya. Haleluya. Dan saya percaya saudara menjadi istri yang cakap lebih bernilai daripada intan permata sekalipun yang mahal nilainya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, kali ini hamba berdoa buat para ibu-ibu, para istri-istri. Biarlah kami seperti firman Tuhan katakan, kami menjadi istri-istri yang cakap. Cakap bukan hanya tampilan luarnya, tapi cakap dimulai dari dalam. Biarlah kami menjadi istri-istri yang saat ini Tuhan, kami percaya kami punya sikap hati yang tunduk. Dan biarlah juga kami mau hidup murni di hadapan Tuhan. Sehingga para suami kami bisa melihat ada Kristus dalam karakter dalam hidup kami. Dan kami berjanji kami ingin menjadi penolong yang setia buat pasangan kami. Apapun keadaannya. Terima kasih. Materaikan firman Tuhan. Kau tolong kami para istri untuk kami bisa melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.